di 2 laga terakhir kita lihat ya bagaimana throw in, lempar lembing arahan ini berhasil mencetak 2 gol. Ya. Apakah di laga selanjutnya nanti malam ini akan menjadi salah satu andalan bagi Coach Shin juga nih lemparannya arahan? Selama kita nggak bisa membuat peluang lewat open play, meng-create chance lewat open play aja sulit, apalagi kita mencetak gol. Udah 2 pertandingan ngebuktiin kita masih sulit untuk bisa melakukan itu. Jadi ya kenapa nggak dimanfaatin mumpung kita masih punya senjata itu, walaupun orang bilang cuma bisanya itu aja, tapi selama it works ya nggak masalah. Ya, saya rasa ini akan menjadi pertandingan terberat di grup ini. Di grup kita ini saya yakin Vietnam adalah lawan yang paling kuat dibandingkan lawan-lawan yang lain, dan saya ekspektasi ini akan menjadi Vietnam yang berbeda ya dibandingkan Vietnam yang sebelumnya yang kita lawan di tahun ini. Dan Indonesia kan sejak ingar-bingar kita King Indo kan semua tim kayaknya pengen ngalahin kita, jadinya gitu kan. Tim final. Iya, tim to beat-nya di turnamen ini pasti semua pengen ngalahin Indonesia. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Susurina, Mas Sabto Haryo dan juga Rizal Pahlevi. Apa kabar Mas Sabto, Rizal? Baik kabarnya. Kompak sekali ini. Sama Stipe. Iya, kompak banget. Nah, hari ini kita mau bahas ya bagaimana mau preview kita. Yes. Karena kita akan segera tandang ke Vietnam dan malam ini kita akan tandang ke Vietnam. Salah satu musuh bebuyutan kita di ASEAN. Ini kayaknya cukup bikin deg-degan laganya. Nah, melihat penampilan timnas kita di 2 laga sebelumnya, akan seperti apa kira-kira penampilan kita? Ya, saya rasa ini akan menjadi pertandingan terberat di grup ini. Di grup kita ini saya yakin Vietnam adalah lawan yang paling kuat dibandingkan lawan-lawan yang lain, dan saya ekspektasi ini akan menjadi Vietnam yang berbeda ya dibandingkan Vietnam yang sebelumnya yang kita lawan di tahun ini, karena praktis di tahun 2024 ini kita ketemu Vietnam udah banyak banget Mas ya. Yeah. Udah 3 kali lebih ketemu dan untungnya semuanya menang dengan kemenangan dan gak kebobolan juga. Tapi saya rasa ini akan menjadi Vietnam yang berbeda, dan kalau kita berbicara evaluasi dari timnas, Karena kitanya berbeda juga. Kitanya juga berbeda juga. Jadi ini pasti lawan yang rasanya beda juga, dan dari 2 pertandingan kemarin lawan Myanmar dan Laos ya jelas evaluasi masih banyak banget ya. Bukan cuma di satu lini doang, tapi saya rasa di semua lini, dimulai dari posisi kiper, saya rasa udah harus menentukan siapa yang akan jadi nomor 1 di penjaga gawang. Dan saya sih nggak akan kaget kalau ternyata nantinya Cahya Supriyadi yang bakal jadi starting lineup lagi balik di pertandingan lawan Vietnam. Dan untuk lini belakang, saya rasa nggak ada salahnya ngelanjutin performa 3 pemain di belakang, yaitu Donitri, Kadek Ara, dan Ferrari aja, karena saya rasa itu udah yang paling cocok. Untuk depan, ya Rafael Strijk ada di sana, saya rasa udah hampir pasti. Mungkin partnernya antara Arkan Kakak atau Hoki Caraka akan dicoba lagi. Dan yang akan jadi tanda tanya ya jelas 2 partner di gelandang. Karena saya rasa ini sampai sekarang masih belum ketemu pakemnya seperti apa. Dan saya ekspektasi bakal ada perubahan, dan harapannya perubahan tersebut berdampak positif ngelawan tim paling kuat di grup ini, yaitu Vietnam. Ya, bener, lawan yang berbeda karena komposisi kita berbeda. Juga. Kita menang susah payah di Piala Asia. Iya. Penalti Asnawi 1-0. 1-0, susah payah menang. Lalu ketika tim kita yang berikut bertemu di kualifikasi atau round 2, kita bisa menang 2 kali, dan kemenangan yang historis jelas. Bisa menang di Hanoi dengan skor 3-0 itu sejak berapa puluh tahun kita nggak bisa Lama menang. banget 20 tahun bisa menang begitu. kita nggak bisa menang di sana gitu. Artinya tadi Noe bilang musuh bebuyutan, musuh yang selalu sulit. Kalau bebuyutan mungkin Thailand ya. Kalau kita bisa bebuyutan, tapi ya Vietnam sering sekali mengganggu kita gitu. Dari sisi permainan, ini tim nyebelin gaya mainnya, determinasi mereka selalu tinggi, pressing mereka selalu keras, tackle mereka juga selalu keras. Gimana caranya mereka membuat kita nggak nyaman? Itu pasti tim yang bakal membuat kita lagi-lagi tampil seperti dua pertandingan pertama. Tim tahu gimana buat kita nggak nyaman. Dan Indonesia kan sejak ingar-bingar kita King Indo kan semua tim kayaknya pengen ngalahin kita, jadinya gitu kan. Tim final. Iya, tim to beat-nya di turnamen ini pasti semua pengen ngalahin Indonesia. Dengan label kita yang ya sudah naik kelas segala macam lah. Jadi orang pengen banget kan untuk ngalahin Indonesia. Kebukti Myanmar sulit, Laos kita imbang, ada semacam kengototan tersendiri bagi lawan-lawan kita ketika bertemu di atas lapangan. Dan Vietnam pasti akan melakukan itu, sehingga lagi-lagi jalannya laga pasti akan tidak mudah. Cuman ya kita harus mulai start bermain dengan tenang. Mungkin itu ya yang menjadi salah satu kunci, karena kita lihat di 2 pertandingan pertama kita nggak punya control of the game, kita nggak bisa mengontrol permainan, kita nggak bisa tampil nyaman, sehingga
apa yang secara normal kita lakukan itu tidak muncul di atas lapangan. Defense jadi berantakan, transisi dari menyerang ke bertahan jelek, transisi menyerang ke bertahan ke menyerang ya. menyerang pun nggak semulus itu. Jadi masih banyak yang harus diperbarui sampai pertandingan hari Minggu malam nanti ya sudah harus di-resolve sama Sintayong. Ini kan di 2 laga terakhir kita lihat ya bagaimana throw in, lempar lembing arahan ini berhasil mencetak 2 gol. Ya. Apakah di laga selanjutnya nanti malam ini akan menjadi salah satu andalan bagi Coach Shin juga nih lemparannya arahan? Saya rasa masih menjadi andalan ya, karena kita harus mengingat juga ketika kita ngalahin mereka di Hanoi dan juga ketika ngalahin mereka di GBK itu gol kita lahirnya dari posisi throw in juga kita bisa mengancam Egy ya? Vietnam gitu. Iya, yang Egy kan Egy yang Jakarta sama ya? game kedua kan juga ngancam juga tuh, Iya, walaupun dari set piece juga ternyata bisa mengancam. Tapi saya rasa nggak akan semudah itu untuk kali ini, karena kita harus mengerti juga dari faktor psikologis Vietnam juga menganggap turnamen ini mungkin bisa jadi lebih penting dari kita gitu secara urgensinya, karena secara publik di sana kan kecewa banget mereka harus tersingkir dari kualifikasi ronde 2 atas kita. Jadi saya melihat ini akan jadi momen bagi mereka untuk balas dendam. Tapi saya melihat sih Arhan ini masih memiliki komposisi yang sangat kuat dari lemparan ke dalamnya dan saya yakin itu masih bisa digunakan. Tinggal bagaimana kita bisa juga selain bisa mengancam dari segi set piece, harus bisa mengancam dari segi open play juga. Karena kalau dari segi margin of error, Vietnam ini nggak akan terlalu banyak ngasih kita kesempatan untuk bikin peluang secara nyaman lah. Tapi saya rasa 1 atau 2 peluang kesempatan harus bisa kita ambil dan saya harap pemain-pemain lini depan juga bisa step up gitu. Macam Hoki Caraka, Arkan Kakak kalau diberi kesempatan dan juga Ronaldo Kuate. Karena ini menjadi hari yang besar bagi mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand nantinya menurut saya. Iya pasti ya, mau di level senior, mau di level ini, ya apa yang dilakukan Pratama selalu punya impact terhadap tim kita gitu. Ya Robby Darwis berapa kali juga bisa Bisa memberikan juga, itu, cuman Pratama tuh lebih apa ya, lebih deres ya, Terus bola yang dia lempar tuh lebih deres gitu sehingga emang sulit untuk mengantisipasi tim-tim bola-bola lemparan Arhan, terutama yang masih di level regional ya. Agak sulit untuk membacanya sehingga selalu kita punya peluang. Selama kita nggak bisa membuat peluang lewat open play, meng-create chance lewat open play aja sulit, apalagi kita mencetak gol. Udah 2 pertandingan ngebuktiin kita masih sulit untuk bisa melakukan itu. Jadi ya kenapa nggak dimanfaatin mumpung kita masih punya senjata itu, walaupun orang bilang cuman bisanya itu aja, tapi selama it works ya nggak masalah dan saya rasa masih akan menjadi andalan ya ketika kita deadlock dalam upaya untuk mencetak gol lewat open play. Ini tadi menyambung yang tadi Rizal bilang Yap. ya, dengan ketidakhadirannya Marcelino Ferdinand atau Marceng, ini karena mendapatkan 2 akumulasi kartu kuning ya, Ya. di pertandingan sebelumnya. Ini apakah akan menjadi gangguan atau Buat menjadi timnas ya? kekurangan buat tim kita? Ya, jelas kalau ngomongin soal kehilangan, sangat kehilangan ya. Karena kalau ngomongin dari awal sendiri, ini salah satu pemain yang memang diharapkan banget untuk bisa mengisi skuad timnas Indonesia di ajang Yes. AFF kali ini. Pemain yang memang sangat dibutuhkan, bersamaan dengan Rafael Strijk, bersamaan dengan Ivar Jenner dan Justin Hubner. Tapi kalau yang 2 itu udah nggak bisa memperkuat ya. Tapi saya rasa si Marcelino benar-benar pemain yang paling penting, mengingat apa yang dia timbulkan ketika lawan Arab, jelas ekspektasi kita begitu tinggi. Dan apesnya sekarang pertandingan yang harus dia absen malah pertandingan lawan Vietnam gitu. Yes. Pertandingan yang akan sangat menentukan juga untuk katakanlah ini grup hanya milik Vietnam dan Indonesia, tapi kan penentuan dari juara grup dan runner up juga akan sangat menentukan ke depannya. Dan saya rasa ini justru jadi momentum bagi para pemain lain, khususnya macam Arkan Fikri, karena Arkan Fikri sendiri kan beberapa momen dia juga bisa punya sisi kreativitas gitu. Beberapa kali juga bisa main lebih tinggi dan bukan nggak mungkin ternyata blessing in disguise buat kita. Ada solusinya ternyata ketika nggak ada Marcelino, mainin Marcelino si Arkan Fikri lebih tinggi dan kita mungkin akan mencoba macam pemain Rivaldo Pakpahan yang saya rasa layak juga untuk diberi percobaan untuk bisa memberi rasa nyaman di lini tengah. Namun saya rasa Marcelino jelas pasti kehilangan segi kreativitas, segi kengototan itu kan yang dimiliki Marcelino sangat dibutuhkan sama timnas kita. Tapi dengan kondisi saat ini sih saya sangat berharap pemain-pemain lain khususnya pemain-pemain muda ini bisa step up dan bukan nggak mungkin Arkan Fikri bisa memberi jawaban untuk menggantikan Marcelino karena digadang-gadang kan ini pemain juga punya sisi kreativitas yang sama bagusnya gitu. Kalau Mas Sato gimana? Apakah akan berdampak signifikan nih? Ya iya, karena peran Marcelino yang selalu bisa ngasih spark ya Iya. buat timnas, terutama Sesuatu. dengan dribble-dribblenya, keputusan-keputusan dia yang ya sudah sangat matang lah ya dalam sisi offense gitu. Berarti kita akan kehilangan itu, kita kehilangan kreativitas, walaupun kemarin nggak keluar sepenuhnya karena dia harus tampil Dalam. sedikit dalam ke belakang. Cuman kalau gue pribadi sih
membutuhkan 2 gelandang bertahan. Kalau lawan Vietnam ya. Jangan sampai apa yang terjadi ketika kita melawan Laos dengan begitu tereksposnya lini pertahanan kita karena lini tengah kita yang nggak ajak dalam memainkan skema entah itu dalam transisi ataupun build up itu yang jelas menjadi salah satu yang harus diadres dulu nih sama Sinteyong. Kalau lini tengahnya masih seperti itu, mau siapapun yang ada di lini belakang, mau siapapun kipernya pasti akan terekspos, akan langsung membuka gerbang gitu ya untuk lawan langsung bisa masuk ke dalam. Dan Vietnam ya lebih menggigit lagi kalau dari sisi serangan balik mereka juga bahaya, kecepatan mereka bahaya dan juga pengambilan keputusan mereka lebih matang dibandingkan Laos. Laos aja kemarin udah bagus banget. Ini Vietnam lebih ada levelnya di atas mereka. Belum lagi mereka persiapannya udah lebih lama. Mereka juga TC ke Korea Selatan gitu. Jadi emang tim ini udah sangat siap untuk bisa menjadi juara di AFF. Kita harus lebih cerdik untuk melihat ini. Ada banyak lubang-lubang yang menurut gua harus dibenahi. Tadi Rizal sempat bilang ada jarak yang terlalu jauh antara lini belakang dan juga lini tengah. Betul kalau kita mau main high defense, nggak masalah, banyak kok tim yang main high defense. Tapi backnya harus nempel nih sama lini tengah. Sementara kemarin Laos tuh melihat kita nggak main low block, kita main mid block. Kita coba mengambil kesempatan itu dari tengah. Karena ketika tengah itu terpotong, kalau kita main terlalu low block, artinya kan masih ada pemain depan, pemain belakang, pemain tengah, baru belakang. Sementara kalau kita udah potongnya di tengah, depannya udah tinggal pemain belakang kan. Itu yang kemarin terekspos betul oleh Laos. Sehingga ya kita butuh pembenahan dulu nih di lini tengahnya. Makanya saya bilang butuh 2 gelandang bertahan. Ya Pak Pahan jadi salah satu opsi untuk bisa dimainkan, entah itu bareng Robbie Darwis, entah itu bareng Raihan, entah itu bareng Zanadin. Kalau Rekan Fikri, terlepas dari kemarin banyak sloppy pass yang dia mainkan, tapi dia tetap bisa dibilang yang paling stabil lah dari sisi composure, dari sisi ketenangan di lini tengah. Dia salah satu pemain yang wajib ada di situ. Dia bisa main lebih advance, dia bisa menjadi box-to-box midfielder, dia bisa menjadi DM juga, dia bisa menjadi pemain nomor 8 yang kasih creativity. Sehingga semakin dekat dia ke kotak penalti, semakin banyak opsi yang bisa kita manfaatkan. Tight spaces harus kita manfaatkan. Jarak pemain jangan terlalu jauh sehingga memudahkan kita untuk melakukan operan-operan pendek yang nge-stretch pertahanan dari Vietnam. Jadi startnya dulu tuh harus dari tengah. Nanti ke depannya otomatis akan ada peluang lah kalau kita punya ketenangan dulu. Control of the game-nya tuh harus diambil dulu dari awal. Ya semoga dengan kita udah bermain di 2 laga kemarin, di laga saat melawan Vietnam ini udah lebih firm, udah lebih ready, sehingga catatan-catatan yang tadi Mas Sabto dan juga Rizal bilang udah bisa sedikit dibenahi juga ya, jadi kita lebih siap. Oke, ini wasit, kalau kita bahas wasit juga yang akan memimpin laga Indonesia melawan Vietnam ini adalah Abdullah Al-Sheri, ini wasit asal Arab Saudi, dengan rata-rata statistiknya ini mengeluarkan 6,9 kartu di setiap pertandingan. Ini statistik rata-ratanya. Nah, dengan wasit yang ringan kartu seperti ini, apakah kita akan melihat lagi tuh hujan-hujan kartu seperti di laga-laga sebelumnya yang sampai kalau kita lihat pada saat Indonesia melawan Laos ini ada 12 kartu dari masing-masing negara. Saya rasa terbuka sekali ya kemungkinan untuk menjadi hujan kartu gitu. 12 pelanggaran ya maksudnya? 12 pelanggaran di pertandingan. 12 pelanggaran maksudnya. Masing-masing 12 pelanggaran ya di pertandingan sebelumnya. Dan kalau ngomongin soal Vietnam, kita udah kenal karakter mereka lah. Kemarin kita kalau ngomongin Myanmar kan, Myanmar yang segitu kasarnya aja kita bilang itu Vietnam versi light gitu. Ini kita ketemu Vietnam benerannya nih. Ori-orinya. Ini orinya nih nanti malam yang bakal kita lawan. Dan memang dia dalam 1 tahun terakhir, sejak ditinggal sama Park Hang-seo, sama Philippe Troussier nggak ngelakuin hal itu. Nakalnya Vietnam nggak terlalu kelihatan. Tapi dengan pelatih baru ini, bukan nggak mungkin sisi nakal mereka itu balik lagi gitu. Dan melihat wasit sekarang potensi kartunya itu selalu tinggi setiap pertandingannya, saya rasa ada peluang juga untuk kita. Kalau ngomongin soal indisipliner sih, saya rasa Vietnam juga masih nggak bisa kontrol emosi banget lah secara baik gitu. Tapi ngomongin timnas kita kan juga punya PR juga. Pertandingan kemarin Marcelino menunjukkan dia ternyata bisa kena juga gitu secara emosional, bisa kepancing, bisa ngambil keputusan yang bisa dikatakan tidak perlu dilakukan dan itu harus diwaspadai. Dan saya rasa
apabila pemain kita lebih pintar untuk kontrol emosi dan bisa memancing Vietnam supaya karakter Vietnam aslinya itu keluar, kita jelas punya peluang dengan komposisi wasit seperti ini karena gampang ringan kartu. Dan Vietnam itu setiap pertandingannya kita selalu ingat kan, selalu bikin emosi netizen kita memuncak ya. Ini kasar banget sih ini pemain, dan itu harus diwaspadai juga sih. Justru bisa jadi itu keuntungan, bisa jadi juga kerugian. Tinggal pinter-pinter pemain kita menyikapi pemain-pemain Vietnam ini ngakalinnya gimana aja sih menurut saya. Iya, kombinasi antara wasit yang ringan kartu Iya. dan juga sekarang udah ada VAR kan. Iya. Jadi apa yang biasa ditunjukin oleh si Dang Pangzo itu Bandel banget itu. itu udah nggak bisa dilakukan lagi sama Vietnam. Itu yang menjadi salah satu keuntungan kita dengan AFF sekarang udah pakai VAR gitu. Jadi apa yang biasa mereka lakukan selama ini untuk mengganggu emosi pemain kita dengan sikutannya, dengan dorongannya, dengan gaya mengganggu mereka era-era Park Sang-heo ya, Iya, itu yang menunjukkan karakter Vietnam yang begitu keras ya. Tapi kalau tadi Noah bilang wasitnya emang seperti ini ya, itu menjadi keuntungan tersendiri buat kita juga. Cuman ya kita juga jangan terpancing juga dengan gaya nakalnya Vietnam. Kalau kita terpancing, ya kemarin Marcheng juga sedikit terpancing juga dengan gaya permainan Laos, ya seharusnya ini ya jangan sampai terjadi sih pada pemain kita. Ini kan kalau kita lihat bagaimana tadi Mas Otto emang udah bilang negara-negara lain tuh pengen banget mengalahkan Indonesia semenjak kita menjadi King Indo karena kita sudah naik kelas, jadi mereka berambisi nih ya untuk mengalahkan kita. Tapi kayaknya Vietnam ini begitu serius karena kemarin setelah mereka menang 4-1 atas Laos, langsung ada pemanggilan darurat untuk para pemain ya yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala yaitu Kim Sang-sik. Kira-kira apakah ini akan menjadi panggilan darurat juga buat kita karena kita harus lebih berhati-hati apa gimana? Karena mereka sampai ada pertemuan dulu nih. Ya, saya rasa sih, saya yakin 100% mereka nonton pertandingan kita kemarin lawan Laos. Mereka nonton kita punya kelemahan di sisi bertahan dari segi transisi, dan saya yakin mereka memantau pertandingan ini, yang pertandingan seharusnya bisa mereka menangkan gitu dari segi perspektif. Guys, nggak usah main kasar guys, gampang golinnya Coba gitu. coba aja guys, main kayak biasa aja guys. Karena Vietnam sendiri kalau saya ingat juga dari sebelum turnamen ini dimulai memasang target 100% kemenangan ya di babak fase grup, dan kalau bisa mereka juga mengincar juara di turnamen ini. Target kita juga. Target kita sama, dan kita punya peluang untuk merusak pesta mereka gitu kan di turnamen kali ini. Tapi ngomongin soal Vietnam ya, begitu serius mereka memantau turnamen ini ya, dari mana tuntutan untuk pelatihnya juga begitu besar, dan saya rasa pertandingan lawan Indonesia akan punya cerita tersendiri lah, terutama bagi pelatihnya kali ini yang punya kesamaan negara dengan Sintayong ya, sama-sama dari Korea. Dan kita harus ingat terakhir kali mereka ada perubahan pelatih kan setelah kalah dari kita gitu. Jadi saya rasa tuntutan bagi pelatih saat ini begitu besar, dan kemenangan lawan Indonesia tuh menjadi target mutlak bagi mereka karena secara psikologis mereka butuh itu. Tapi ya kita saya rasa juga punya peluang, dan pasti kan netizen bertanya-tanya nih, kita punya peluang nggak sih untuk lolos dari babak fase grup ini setelah hasil yang bisa dikatakan mengecewakan kemarin lawan Laos? Saya bilang sih masih sangat terbuka ya, karena dalam intinya untuk peluang lolos masih ada di tangan kita sendiri gitu istilahnya. Segala sesuatunya masih ada di tangan kita sendiri, dan kalau kita bisa ngelaksanain tugas kita nanti lawan Vietnam dan lawan Filipina, kita masih lolos juga. Jadi saya rasa pertandingan kemarin sudah seharusnya kita lupakan sembari berbenah, dan lawan Vietnam harusnya jadi momen kita untuk rebound sih. Iya, evaluasi ya pasti dilakukan. Satu, melihat gimana kita mudah terekspos, itu bisa menjadi salah satu agenda meeting mereka. Lalu hilangnya Marcelino, itu pasti akan menjadi agenda juga, karena mungkin di awal gimana cara matiin Indonesia, lo batasi pergerakan Marcelino. Mungkin awalnya adalah strategi mereka ketika akan bertemu dengan Indonesia, tapi kan pasti harus ada adjustment apa yang harus dilakukan. Tapi based on apa yang dilakukan oleh Myanmar dari sisi defense, oleh Laos dari sisi counter, itu kan dua aspek berbeda yang mengekspos kekurangan kita. Dalam sisi upaya membongkar, kita terlihat sulit di laga melawan Myanmar. Upaya untuk bisa menjaga transisi terekspos saat melawan Laos, dan Vietnam punya segala amunisi untuk bisa menambahkan luka di kita lah. Harus kita akui, kita bisa kesulitan saat bertemu Vietnam. Tapi ya tim STY kan berapa kali sih teruji hal-hal kayak gini ya. Dalam kondisi terjepit bisa aja mengeluarkan something yang extraordinary untuk bisa memenangi pertandingan. Cuman balik lagi, apa yang harus kita lakukan ya kita harus bisa mengontrol permainan dulu. Itu yang mungkin menjadi hal yang paling elementer ya. Karena ketika lo nggak bisa melakukan passing dengan sequence banyak, otomatis kepercayaan diri lo hilang.
nggak apa-apa lo operan-operan dulu di lini pertahanan kek, baru naik sedikit pelan-pelan ke atas, tapi tetap menjalankan operannya. Progres. Kayak rondo gitu lah, maksudnya lo menjalankan permainan secara kontinu, itu kan otomatis pede lo untuk bisa progres ke depan. Tapi Iya. ketika lo baru 1, 2, 3 operan di pressing udah bola hilang, otomatis kan lo jadi nggak pede kan untuk mainin bola. Segala menjadi salah gitu, operan ke sini salah, operan ke situ kurang kenceng, karena sequence operan itu terbatasi oleh pergerakan kemarin Myanmar dan juga oleh Laos juga. Jadi ya mungkin untuk startnya menghadapi Vietnam yang karakternya seperti itu ya kita harus mau nggak mau harus kontrol game, sama yang tadi saya bilang di awal, defensive midfielder harus punya tugas untuk menghentikan bola-bola transisi yang dilakukan oleh Vietnam. Ini ada Coach SCY yang mengeluhkan padatnya jadwal ASEAN Cup nih ya, Noella quote sedikit. AFF memang jadwalnya sangat padat, tidak bisa terjadi jeda antara pertandingan hanya 3 hari. Ini sama saja membunuh pemain, setidaknya harus ada 4 hari jeda antar pertandingannya. Nah ini gimana Mas Sabto dan Rizal melihat statementnya Coach ini ya, mengingat Vietnam ini bisa sempat istirahat loh pada saat kita melawan Laos kemarin. Ya, ini memang jadi keluhan yang sangat bisa divalidasi ya, keluhan dari Coach Shin ini. Karena kan AFF sendiri juga menganut sistem 2 home 2 away gitu, yang mana nggak semuanya tuh jaraknya dekat gitu. Kita juga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ke Myanmar kemarin, dan harus balik lagi untuk pertandingan lawan Laos di Solo, itu kan juga memakan waktu. Dan habis ini kita harus berangkat lagi ke Vietnam. Itu sangat menyita waktu untuk recovery, penyembuhan bagi beberapa pemain juga. Jadi saya rasa ini memang jadwal yang sangat kejam ya, bisa dikatakan kejam banget. Sedangkan secara advantage bagi Vietnam jelas sangat diuntungkan gitu jadwal istirahatnya. Sedangkan kita jadwal istirahat baru dapat setelah lawan Vietnam. Justru habis itu kita istirahat sekitar 6 hari ya. Tapi inilah yang terjadi dengan grup kalau sistemnya itu ganjil ya. Yang mana grup kita itu jumlah timnya itu ganjil, dan itu memungkinkannya ya harus ada tim yang dapat istirahat kayak gini. Tapi keluhan STY itu sangat tepat, karena bagi para pemain ini, khususnya pemain-pemain muda, juga kejam banget jadwal kayak gini sebenarnya. Dan bahkan saya dapat info A1 juga dari Bung Harpa tadi malam ketika siaran. Marcelino pun juga mengikuti pertandingan semalam, kondisinya nggak fit ya, dalam artian dia flu ya. Jadi itu menurut saya sangat mengganggu bagi para pemain untuk melakukan recovery. Dan jadwal-jadwal kayak gini saya yakin sih nggak akan ada perubahan ya, untuk AFF edisi kedepannya juga nggak akan ada perubahan. Tapi ya tinggal syarat pemindahan jarak antara hari pertandingan itu harusnya bisa diperbaiki lah. Home and away nggak masalah, asal jaraknya jangan 2 hari kayak begini. Ini menyiksa pemain banget kalau menurut saya sih. Mungkin saya ngeliatnya dari 2 sisi ya. Satu, STY sudah pernah ikut Piala AFF juga. Harusnya hal semacam ini ya tidak dia address. Maksudnya kan lo udah punya pengalaman lah. Emang main di sini ya seperti Karena itu. udah tahu ya, Udah di satu tahu. sisi. Dan jadwal ini kan sudah muncul sudah lama. Iya. Muncul dan kita udah tahu kita akan main tanggal 9, 12, 15, 21. Artinya apa yang kita dapatkan di 6 hari belakangan ya kebetulan bukan lawan Vietnam. Kalau lawan Vietnam kan kita lebih seneng. Istirahat di situ. Ini ya undiannya menunjukkan seperti itu ya. Sebelum lo memulai kick off pertandingan pertama dan berapa minggu sebelumnya, lo udah tahu jadwalnya lo akan seperti ini gitu. Jadi kalau bilang jadwal itu padat ya lucu aja Memang sih. padat. Emang padat gitu. sih, Harusnya nggak perlu dikemukakan kalau saya pribadi sih melihat itu. Tapi kalau untuk pembenaran itu ke depannya sehingga jarak waktunya akan ditambahkan, nanti ujung-ujungnya pemain lebih lama lagi nih. Baliknya Balik ke klubnya. Klub, ya. Siapa yang mau ngasih pemain kalau jaraknya terlalu jauh juga. Jadi ya ketika kita masuk ke sebuah turnamen yang sudah kita tahu formatnya dan sudah bertahun-tahun berjalan format seperti ini, artinya ya itu sudah ada risiko yang harus lo ambil. Dan rotasi pemain atau apa ya, itu yang mungkin yang bisa dilakukan oleh pelatih ya, untuk bisa menjaga ritme pemain itu tetap di level tertinggi gitu. Tapi kalau menyalahkan jadwal sih, ya menurut saya sih kurang elok ya kalau kita melihat ini sebagai salah satu atau satu-satunya hal yang membuat kita belum tampil optimal di turnamen ini. Nah biasanya kan kita selalu prediksi line up atau formasi ya. Tapi di episode kali ini kita akan menyerahkan ke teman nalar semua. Coba kalian prediksi gimana teman nalar untuk pertandingan nanti malam, dan jangan lupa juga tentunya dukung timnas kita saat laga melawan Vietnam. Saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo dan Rizal Palevi. Terima kasih Mas Sabto dan Rizal. Sama-sama. Kami undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye guys.